Oke, selamat pagi. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Angkat tangannya. Saya percaya ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, baiklah kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur berkat kemurahan. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau yang memegang teguh kendali kehidupan kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami. Engkau Allah yang baik, teramat baik. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini, ingin menaikkan puji dan syukur kepadamu. Kiranya Engkau hadir ya Bapa. Teruslah hadir di hati kami, hadir di tempat ini. Biarlah pujian ini dapat berkenan bagimu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
penyelamat hidupku, gantikanku. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa. Datang kepada Tuhan, ambil waktumu, ambilkan saat tenang di dalam hati. Naikkan syukur Yesus, naikkan pujian. Yes. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah bersama
Kita lanjut ya. Mari bersorak bagi Tuhan. Biarlah
Pasti keringat-keringatnya. Tapi tidak ada kecuali buat Tuhan kita. Mau keringat, mau capek, Tuhan kita tepat. Number one. Oke, kita siapkan hati kita. I love you, Lord. Oh, your mercy never passed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender. I give you everything. Your goodness is running
faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Saya ingin nyanyikan lagi refrain lagu ini. All my life you have been faithful. Mari angkat pujian ini. All my life you have been Faithful. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. And all my life you have been so, so good. Ira lawata shikara mata kasih. Every breath that I am Rakalamaya shantara. oh, I will sing of the goodness of God. Sebentar, saudara. Sementara kita nyanyikan pujian ini, tolong multimedia, Anda tampilkan gambar Rockhill di belakang ini. Sekalipun mungkin sering kita berdoa untuk Rockhill, pagi hari ini Roh Kudus bicara pada saya. Di hari saat yang indah ini, mari arahkan tangan saudara. Saudara, kemarin gembala saudara, Pastor Herman bilang, fondasi basementnya sudah dicor. Saudara, ingat, dasar dari segala bangunan itu ada di lantai dasar dan fondasinya. Yes. Termasuk kehidupanmu dan kehidupanku. Yes. Bangunan ini merupakan fondasi dari segala sesuatu yang akan dinaikkan ke atasnya. Itu ditentukan bukan apa yang kita lihat seperti di kanan kiri saudara, tapi itu ditentukan dari basement itu ke bawahnya. Yes. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk kita berdoa. Kalau fondasi ini sudah diselesaikan atas perkenan Tuhan, saya percaya, I do believe saudara, saya sungguh sangat percaya bangunan di atasnya Tuhan akan ikut campur tangan dan menyelesaikannya bagi saudara semua. Haleluya. Karena Dia Tuhan yang setia. Iya. Dalam seluruh kehidupan saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia. Dia luar biasa setia. Sekalipun sering saya tidak setia, Dia tetap Allah yang setia bagi kita. Kita mau dengan kesetiaan Tuhan itu, kita melihat fondasi rock, bukan hanya fondasi Rockhill, tapi gedung yang Anda lihat ini akan selesai dalam waktu dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing once again. All my life, All my life you have been faithful. hallelujah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
Mari arahkan tangan saudara ke depan. Ini gambar Rock Hill di belakang kita. Coba ditampilkan gambar Rock Hill-nya. Kiralamata syakaralamata syanda. Kuramata shikaralapa kaya syanda. Kami mengarahkan tangan kami ke depan Tuhan. Secara profetik kami melihat bangunan ini bukan hanya dasar, bukan hanya basement yang telah diselesaikan, tapi kami melihat karya mujizat Allah terjadi. Dan bangunan ini akan naik dan menyelesaikan seluruh bangunan rumah Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengarahkan tangan ke depan. Tanda kami percaya akan penyertaan Tuhan. Tanda kami percaya akan campur tangan Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing. Untuk kami semuanya bisa Tuhan melakukan rencana Tuhan atas Rock Hill ini Tuhan. Dan bangunan ini akan selesai pada waktu Tuhan. Sesuai dengan apa yang kau amanatkan melalui hamba-Mu gembala di tempat ini Tuhan. Oh, akan ada banyak tangan-tangan yang terulur di dalamnya. Akan ada banyak kaki-kaki yang melangkah untuk bekerja bersama-sama. Akan banyak mata tertuju atas bangunan ini. Akan banyak hati-hati yang punya belas kasihan atas tempat ini. Terlebih lagi Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan diselamatkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan atas melalui bangunan yang akan berdiri ini nanti. In Jesus mighty name, dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus mighty Lord, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kau nyatakan kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami mau membuka hati kami. Kami mau mendengar sebagian daripada sabda-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan diberkati yang datang dalam namanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap yang percaya dan mengasihi firman-Nya, sama-sama kita berkata, amin, amin. Mari berikan tepuk tangan untuk praise and worship pagi hari ini. Oke, saya diberkati oleh pujian penyembahan kita pagi hari ini. Dan saya percaya Jumat akan diberkati juga sama. Haleluya. Baik, pagi hari ini masih dalam tema tentang maturity, kedewasaan. Saya akan coba untuk berbagi tentang kepada saudara tentang satu hal. Tadi malam waktu saya merenungkan apa yang mau saya sampaikan, saya rindu untuk berbagi tentang ini dan saya mendapatkan satu ayat, saudara ya. Ayat ini khususnya bagi jemaat di tempat ini dan juga buat gembala di tempat ini, di Yesaya 41 ayat 18 yang saya sudah tulis ini. Ini ayat yang saya dapatkan tadi malam, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, saudara boleh baca terjemahannya. I will open rivers in desolate heights. Desolate height itu adalah tempat yang tinggi tetapi terpencil, saudara. Ada satu tempat yang tinggi tetapi terpencil, yang mungkin sebelumnya tidak dilihat orang. Mungkin hidupmu dan hidupku ada di satu tempat yang tidak dilihat orang hari ini. Mungkin juga tempat ini tidak banyak orang lihat. Tapi ada satu tempat yang diberikan Tuhan. Di tempat ketinggian itu dikatakan desolate heights. And fountains in the midst of the valley. Dan akan ada air-air yang memancar di lembah. Itu sesuatu yang paradoks, saudara. Lembah tidak ada fountain, saudara. Fountain itu adanya di tempat-tempat yang agak landai di ketinggian. Tapi Tuhan memberikan fountain, air yang memancar itu di lembah. I will make the wilderness a pool of water. Aku akan membuat di padang-padang gurun yang tandus itu pool of water, jadi sumber mata air yang memancar. Di tempat itu akan ada sumber air yang memancar, yang memberikan nafkah hidup, yang memberikan satu living
living apa itu? Living katanya kehidupan yang baru, a new living. Satu kehidupan yang baru yang memelihara banyak orang dan orang akan mengambil air di dalamnya. And the dry land spring of water. Dan di mana tempat-tempat yang kering itu akan ada a spring water. Jadi air yang segar, saudara. Air yang segar itu ada di tempat-tempat itu. Dan firman ini adalah untuk jemaat di Rock Tenggarong pagi hari ini. Saya dapatkan ayat ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yesaya 41 ayat 18 ini tergenapi dalam hidup saudara. Khususnya bagi gembala di tempat ini. Saya percaya mungkin orang tidak melihat sesuatu, tapi Tuhan sudah melihat. In the desolate height, dalam suatu tempat ketinggian yang terpencil, di sana ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya akan mulai dengan sebuah quote yang saya ambil dari apa yang ditulis oleh Albert Einstein. Dia tulis begini. Problems cannot be solved by the same level of thinking that created them. Persoalan yang saudara dapatkan, solusi dari persoalan tidak bisa diselesaikan dengan cara berpikir seperti apa yang saudara dapatkan sebelumnya. Setiap persoalan yang baru harus ditemukan cara yang baru untuk menyelesaikan persoalan itu. Kehidupan apapun di dalam diri kita masing-masing, ketika saudara melangkahkan kaki kepada sebuah tempat atau sebuah tujuan yang baru, pasti have some problem, saudara. Pasti punya beberapa persoalan. Tidak ada orang yang melangkahkan kaki tanpa persoalan. Saya tidak pernah menjumpai. Jarang terjadi. Acap kali ketika kita mulai melangkahkan kaki untuk sebuah tujuan yang baru, untuk sebuah pencapaian yang baru, jangan alergi dengan kata pencapaian, saudara ya. Di dalam iman kita Tuhan izinkan kita mencapai level-level tertentu dalam kehidupan. Setuju, katakan amin. Untuk itu Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Dia menyertai leveling up of your life journey. Dia menyertai dalam setiap kehidupan saudara, jenjang-jenjang kehidupan saudara. Itu Roh Kudus. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita tingkat-tingkat tertentu dalam pencapaian dalam hidup. Nah, Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, apapun bentuknya. Dalam setiap level kehidupan, saudara pasti menemukan sebuah tantangan-tantangan yang baru, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi cara untuk menyelesaikan tidak mesti dan tidak harus sama seperti cara yang sebelumnya. Seringkali hambatan dan gangguan yang baru itu harus diselesaikan dengan cara yang baru. Nah, proses inilah yang namanya kedewasaan. Katakan bersama saya, kedewasaan. 3, 2, 1. Jenjang tingkat kehidupan di mana saudara menyelesaikan tahap demi tahap proses kehidupan yang diizinkan di dalam diri saudara, ininya yang namanya maturity. Bertumbuh dewasa itu otomatis, tapi dewasa tidak selalu otomatis. Saudara sering dengar kalimat seperti ini. Kenapa demikian? Karena cara kita mengantisipasi dan menyelesaikan masalah itu bisa setiap saat menjadi berbeda. Dan satu-satunya cara untuk saudara mampu masuk di dalam level maturity kedewasaan itu adalah saudara, hidup kita masing-masing ini perlu diasah. Perlu diizinkan untuk selalu diasah. Entah asah itu melalui penyakit, entah pengasahan itu melalui peristiwa ekonomi, entah pengasahan itu melalui peristiwa di dalam keluarga, entah pengasahan itu melalui peristiwa pribadi kelemahan kita. Apapun itu bentuknya, kita perlu untuk diasah, untuk masuk dalam kedewasaan. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Mari kita baca ayat ini sama-sama, ada di depan. 3, 2, 1.
Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat itu cara. Hikmat itu adalah cara untuk masuk di dalam kedewasaan. Situasi-situasi yang berbeda dari tahun ke tahun. Coba saudara amati sejenak kalau kita boleh flashback. Waktu saya sampai jam berapa ya bicara ini? 40 menit? Oh jangan, kalau saya diberikan gini bisa jam 2 baru selesai saya. Nanti Pak Herman yang ganti khotbah di saya tapi. Kalau saudara boleh flashback dalam tahun-tahun sebelum pandemi sampai hari ini, saudara bisa mengamati ada pola atau gaya hidup yang berubah. Ya apa ya? Yang sederhana dan simple atau yang paling gampang kita lihat. Sebelum zaman pandemi 2017, 2016, jarang saudara dengar kata-kata online trading. Trading online itu ada, tetapi tidak marak, saudara. Tetapi karena pandemi yang begitu lama, 2,5 tahun, almost 3 years, saudara, merubah tanpa sadar pola hidup, gaya hidup daripada orang-orang kita semuanya, sehingga kita terlalu dan menjadi biasa dengan gaya hidup untuk online tersebut. Imbasnya apa? Kalau saudara amati di toko-toko besar, apalagi di Jakarta, saudara masuk misalnya ke Mangga 2, ke Tanah Abang dan lain sebagainya, banyak toko-toko grosir-grosir di sana menjadi sepi, saudara. Karena orang enggan lagi berbelanja ke suatu tempat, datang ke sana. Orang lebih suka buka gadget, kemudian cari sesuatu dan di sana klik, kemudian beli dan barangnya datang. Mereka tidak usah bercapek lelah untuk cari sesuatu, sepertinya barang itu yang sudah cari mereka. Itulah proses, itulah perubahan. Dimensi perubahan ini terjadi dalam waktu ke waktu, dari dekade ke dekade. Dan itu kemudian tanpa kita sadari juga merubah pola pikir kita. Pola sikap hidup kita. Tapi ada satu hal. Bahwa perubahan itu tidak membawa satu kemunduran bagi karya Tuhan di muka bumi ini. Percaya katakan amin. Saya sungguh percaya, saya melihat dari tahun puluhan tahun yang lalu sampai usia yang saya yang sekarang. Mungkin saya lebih tua dari saudara semua. Mungkin beberapa kecuali Bapak Ibu mertua dari Pak Herman. Tapi saya cukup tua untuk tahu bahwa ada perubahan dari zaman era saya waktu kecil sampai hari ini. Dan saya sampaikan kepada saudara, firman Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun perubahan demi perubahan terjadi, teknologi itu merubah sedemikian rupa pola habitat masyarakat, culture individu kita. Tapi proses itu, saya percaya sampai hari ini, firman ini, apa yang Anda buka dan baca sampai hari ini, firman Tuhan tetap menjadi kitab yang paling relevan di muka bumi ini. Seluruh apa yang menjadi isi kitab ini tetap menjadi bagian daripada saudara, kehidupan saudara dan saya. Perubahan apapun itu. Dan tujuannya cuma satu, membawa saudara dan saya masuk dalam jenjang kedewasaan di dalam Tuhan sendiri. Saudara, ada 3 hal yang penting yang saya catat, yang membuat saudara dan saya bisa terhindar dari immaturity, dari ketidakdewasaan. Yang pertama adalah ketika saudara tidak mengisolasi diri. Dengan kata lain, mengisolasi diri itu adalah hambatan yang pertama. Hambatan yang pertama terjadinya perubahan untuk masuk dalam kedewasaan itu ketika kita mengisolasi diri. Mengisolasi diri itu dalam arti bukan saudara berkurung di kamar saja.
Tetapi berkaitan dengan segala sesuatu yang saudara anggap tidak relevan dengan diri saudara, saudara anggap itu tidak pantas. Contoh begini, ada orang yang mungkin dia karakternya kalau dites itu warnanya hijau atau ungu, yang dia tidak biasa tampil di depan, gitu. Orang yang biasa tampil di depan itu kan orang yang kalau dites karakter itu yang jenisnya kuning misalnya begitu, gitu. Gembala saudara ini orang kuning, ya saudara ya. Nah, ada yang orang itu bisa ketemu orang bicara, tapi orang ada yang menarik diri dari pergaulan. Kenapa? Saya tidak bisa, Pak. Saya merasa rendah diri. Saya merasa tidak nyaman, tidak comfort ketika saya bertemu dengan orang yang baru. Saudara, itu adalah hal-hal yang semakin akan memperkeruh saudara untuk saudara tidak bisa masuk di dalam level di mana saudara masuk dalam jenjang kedewasaan itu sendiri. Saudara tidak mau menerima hal-hal yang baru dalam hidup sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang pertama, dikatakan begini. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledap terhadap setiap pertimbangan. Pertimbangan apa itu? Pertimbangan yang berbeda dengan pikirannya sendiri. Seringkali dalam hidup ini kita justru bisa mendengarkan pendapat. Mendengarkan belum tentu saudara harus mengambil langkah yang sama. Saudara catat garis bawahi. Bukan berarti kalau mendengarkan pendapat orang lain, saudara otomatis saudara mengikuti saran atau pendapat tersebut. Tapi firman Tuhan katakan itu menjadi bahan untuk setiap pertimbangan. Garis bawahi kata pertimbangan. Dengan kata pertimbangan itu akan membuat kita semakin aware terhadap diri kita sendiri. Kita waspada dengan apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Apa yang seharusnya bisa kita perbuat dan apa yang kita tidak perbuat. Itu namanya pertimbangan. Tapi ketika Anda menarik diri dari segala sesuatu, kita isolate diri, maka kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tuhan juga tidak bisa jamah. Saudara ingat, zaman Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Saya ambil contoh di sini aja. Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan orang kusta, zaman Musa, orang kusta itu selalu berteriak untuk dirinya sendiri. Unclean, unclean, najis, najis. Itu hukum Taurat Musa. Melarang orang yang punya sakit kusta, orang yang mengalami kusta di dalam dirinya, orang yang najis itu bersentuhan dengan orang lain. Tapi Yesus tidak berdiri di bawah hukum Musa. Yesus ada berdiri di atas hukum Taurat. Ketika hukum Taurat berkata, don't touch the unclean. Ketika hukum Musa berkata, jangan sentuh orang yang sakit kusta karena najis. Ada orang kusta yang menghampiri Yesus. Yesus justru datang kepada orang kusta itu. Dia mengulurkan tangannya. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan apa hasilnya, saudara? Ketika orang yang seharusnya tidak boleh dijamah secara hukum Musa, tapi Yesus menjamah orang ini, maka orang yang sakit kusta itu kemudian sembuh. Dia melompat, dia bersorak, dia pergi memberitahukan tentang mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa seringkali kita selalu dibatasi oleh aturan-aturan yang sebenarnya mengikat diri kita untuk kita mengisolate diri kita, mengkarantina diri kita sendiri. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sebuah nilai bahwa orang yang tidak menyendiri, dikatakan kalau saya boleh balik ayat ini adalah orang yang tidak menyendiri, tidak hanya mencari keinginannya, tetapi dia memiliki bahan pertimbangan. Dia punya cara untuk bisa keluar dari dirinya sendiri. Dia punya cara untuk dia punya outcome, ada sesuatu yang dia bisa kerjakan di luar daripada batasan-batasan atau karakter yang dalam diri saudara. Dan saya percaya kalau semua orang di tempat ini, semua jemaat yang ada di tempat ini menanggapi dengan positif apa yang firman Tuhan katakan ini, saya percaya setiap kita bisa menyampaikan kabar baik buat orang di luar sana. Satu akan menarik satu dan satu akan menarik satu lagi. Itu seperti medan magnet buat hidupmu dan hidupku. Dan tempat ini saya percaya
tidak lama lagi tidak akan bisa cukup menampung jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Itu. Jangan ada yang mengisolasi diri. Yesus sudah menunjukkan sebuah cara bagaimana dia tidak mau peduli dengan hukum Taurat. Dia keluar. Dan ada sesuatu yang keluar dari dia. Ketika dia keluar, ada kuasa yang bekerja. Justru ketika saudara melakukan sesuatu yang di luar apa yang saudara pernah lakukan, di luar kebiasaan yang saudara lakukan, tetapi atas penyertaan Tuhan melalui kuasa yang ada di dalam diri saudara, saudara keluar untuk orang lain. Di saat yang sama, saya percaya ada satu tanda-tanda heran yang menyertai saudara. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang juga menyertai tindakan saudara. Ada kuasa yang akan mengalir melalui pekerjaan saudara yang kerjakan. Yang mungkin tidak biasanya saudara kerjakan, hari itu ketika saudara melakukannya dengan penyertaan Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang berbeda yang terjadi. Haleluya. Yang kedua adalah ketidakdewasaan itu sendiri. Immaturity. Ini adalah ayat yang sangat sering saya sampaikan di dalam ministry yang dipercayakan pada saya. Saya paling sering berbicara tentang Roma 12 ayat 2 ini. Dan Roma 12 ayat 2 dalam terjemahan The Message, ada terjemahan bahasa Indonesia, saudara boleh baca. Saya mau baca sekali lagi terjemahan dalam The Message Bible. Dikatakan begini, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Jangan saudara ikut dengan culture yang budaya yang kamu tahu bahwa tanpa itu berpikir saudara sudah terbiasa dengan itu. Instead fix your attention on God. Terutama perhatikan hubungan saudara dengan Tuhan. You will be changed from the inside out. Nah, ini yang paling penting yang pertama. Perubahan yang terjadi itu harus datang dari dalam keluar. Ketika saudara menerima pertimbangan dari orang lain, maka perubahannya harus dimulai dari dalam diri kita. Kenapa? Karena Rasul Paulus selalu berkata, Kristus di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Berarti perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara, untuk saudara menapak dalam sebuah kedewasaan, harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Perubahan itulah yang akan membawa dampak, saudara. Kedewasaan itu dimulai dari ketika saudara melakukan itu semua dari dalam diri saudara sendiri. Itulah namanya aktivasi iman kita. Ketika kita mengaktifasi iman kita, di sana orang akan melihat perubahan apa yang terjadi. Karena kita harus siap. Sebenarnya di sekitar kita dikatakan begini, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. Karena pada umumnya semua budaya yang di sekitar kita, yang saudara lihat, saudara dengar, saudara amati dengan mata saudara, yang ada di sekitar kita itu dragging you down, selalu akan menarik engkau ke bawah untuk masuk dalam level ketidakdewasaan. Apa saja? Cara bekerja, cara saudara bertindak. Seringkali dunia mengajarkan kalau saudara punya kompetitor, kalau punya pesaing, ya sudah, kalau bisa pesaing saudara yang mati, saudara yang hidup sendiri. Iya kan? Kalau bisa kan gitu. Kalau ada di jalan ini semua dari ujung ke ujung jual soto ayam. Soto ayam semua. Kan satunya bilang, mudah-mudahan yang sana cepat tutup ya. Tutup itu. Yang sana tak doakan cepat tutup. Aku sendiri yang soto ayamnya yang berdiri. Kan gitu toh? Kalau bisa saudara yang paling laris sendiri. Itu culture, saudara. Itu budaya. Apa saja selalu kita izinkan sepertinya saudara pasang kaki supaya orang lain jatuh. Tapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Pagi hari ini, kalau saudara mau masuk dalam level kedewasaan, apa yang akan keluar dari dirimu? Yang keluar dari dalam diri kita, come inside out, adalah hikmat. Kalau aku pengen apa yang aku kerjakan ini lebih laris dari yang lain,
aku harus nomor satu, jaga kebersihannya. Jaga kebersihannya supaya penyajiannya itu bersih. Yang kedua, jaga makanannya supaya tetap stabil. Tidak hari ini enak, besok tidak enak. Hari ini bisa, itu tidak akan datang dikunjungi orang. Tapi ketika cita rasa saudara tetap stabil, di situ saudara akan dapatkan customer yang tetap yang akan berkunjung makan di tempat saudara. Bersih, cita rasa stabil, dan juga servisnya memuaskan. Pelayan yang ada di dalam selalu menyilahkan duduk, selamat pagi, selamat apa, mau pesan apa, dilayani dengan baik, dan lain sebagainya. Kalau 3 hal ini lakukan, orang akan melihat perbedaannya dari tempat lain. Saudara nggak perlu pasang kaki. Saudara nggak perlu bikin orang lain mau terjatuh karena saudara. Tapi mereka melihat mutu dan kualitas di resto atau depot yang saudara kerjakan itu punya sesuatu yang berbeda dari yang lain. Sehingga otomatis mereka lebih suka datang ke tempat saudara. Itu cara-cara ilahi. Itu cara-cara yang datang dengan hikmat. Dari mana? Come inside out. Bukan melihat kepada yang lain, kemudian saudara pasang rambu-rambu, pasang jerat-jerat untuk orang lain jatuh, dan saudara tetap berdiri. No, itu dilakukan oleh semua orang di luar sana. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri saudara, saudara masuk dalam sebuah jenjang yang namanya kedewasaan. Maka di situ saudara punya hikmat untuk masuk dengan cara-cara untuk menjadi dewasa itu. Haleluya. Karena yang ketiga, berpikir atau memikirkan bahwa kita sudah sampai tujuan. Hati-hati, ini jebakan daripada si iblis. Seringkali kita terjebak bahwa kita sudah sampai di sebuah tujuan, padahal kita belum sampai. Saudara, kalau Tuhan memberikan kepada kita satu wacana untuk Rock Hill ini berdiri, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Rock Hill itu baru starting point-nya. Haleluya. Saya ulangi pagi hari ini, Rock Hill itu baru starting point-nya. Karena dari Rock Hill itu ketika sudah berdiri, akan ada banyak hal lagi yang Tuhan kerjakan melalui bangunan itu lewat kehidupan saudara. Saya percaya itu, saudara. Kalau ini menjadi satu yang saudara tanamkan sejak dini, saudara akan melihat sebuah destiny dari perjalanan yang luar biasa dari Rock Ministry Tenggarong ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau saudara melihat bahwa Rock Hill inilah puncak dari segala sesuatunya, that's all, sudah selesai, ya Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Tapi saya percaya, seperti juga saya tahu hambanya, gembala saudara, bahwa Rock Hill ini baru starting point. Sama ketika kita melihat kayu salib. Kayu salib itu bukan tanda keselamatan aja, saudara. Kayu salib itu baru starting point saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Keselamatan itu baru starting point. Tapi pekerjaan setelah keselamatan untuk menghasilkan buah, that's the point. Dan firman Tuhan katakan, buah itu tinggal tetap. Itu yang akan dilihat orang. Bukan keselamatanmu dan keselamatanku yang dilihat orang. No. Tapi buah daripada keselamatan yang kita kerjakan setelah salib. Seperti tadi Pastor Arifin berkata, seluruh keluarga diselamatkan. Itu menjadi salah satu starting point kita. Apakah keluargamu semuanya sudah diselamatkan? Kalau ya, saudara berkata amin. Tapi kalau belum, berarti keselamatan itu diberikan melalui hidupmu untuk engkau menjadi starting point bagi seluruh keluarga yang Tuhan percayakan ada di dekat saudara. Dan saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu saya diselamatkan, saya dipulihkan Tuhan, satu demi satu keluarga saya tidak pernah menginjil mereka, tapi Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupan yang kami berikan. Kemudian satu demi satu keluarga saya dibaptis. Hari ini papa mama saya sudah almarhum, tapi saudara saya, keponakan saya, sepupu saya dan lain semuanya sudah hidup di dalam Tuhan. Itu adalah sebuah pekerjaan yang memberikan buah. Dan buah itulah
yang ditunggu oleh Tuhan. Modalnya diberikan. Kayu salib itu modal kita, modal keselamatan kita. Tapi langkah kaki setelah salib, itulah perjalanan yang harus kau lalui dan aku lalui dalam hidup ini. Setuju, katakan amin. Karena itu jangan berpikir bahwa tempat itu adalah tempat untuk sampai sebuah tujuan akhir. No, that's the starting point, the place of start. Tempat untuk memulai, saudara. Ketika tempat itu menjadi tempat yang mulai, saya percaya melalui tempat itu, saudara akan melihat karya Tuhan yang luar biasa nanti. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tenggarong menjadi salah satu center bagi pekerjaan Tuhan, baik di Kukar, baik di Kutim, maupun di Kubar. Yang mengerti katakan amin, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Nah, karena itu jangan takut dengan makanan keras. Karena maturing, kedewasaan itu berbicara tentang makanan keras. Ibrani 5:14, NLT Bible dikatakan begini. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill. Saudara garis bawahi kata skill. Skill to recognize the difference between right and wrong. Karena kedewasaan itu adalah tempat untuk saudara dan saya melatih skill. Ingat, kalau saudara buka Mazmur dikatakan perlu untuk saudara dan saya punya skillful, kata Raja Daud. Not only spiritful. Para PAW ini, pelayan musik ini, Anda bukan hanya harus spiritful, tapi Anda harus berlatih untuk skillful. Katakan amin. Karena ketika Anda skillful, maka kalian akan temukan harmoni dalam pujian penyembahan. Semakin kita ada dalam harmoni pujian penyembahan, maka kuasa itu akan mengalir mengalir saudara. Bukan karena didorong, diajak, disuruh berdiri, suruh tepuk tangan, mari tepuk tangan, angkat tangan, mari lompat kaki. No. Saya dengar tidak ada yang kasih perintah-perintah seperti itu. That's very good. Saya mengapresiasi teman-teman PAW di tempat ini, sungguh. Dan ketika itu kemudian menjadi satu ruahnya kalian, menjadi satu rohnya kalian, untuk dalam satu harmoni yang semakin indah buat Tuhan. Saya percaya juga akan ada banyak pujian diciptakan oleh mereka nanti. Ya, saya percaya itu. Mereka akan menciptakan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tapi yang nomor satu, kita harus siap untuk makanan keras. Makanan keras itu apa sih? Apakah kayak kompiang itu? Saudara tahu kompiang ya? Oh, di sini tidak ada kompiang ya? Iya, di Tenggarong tidak ada kompiang. Kalau di Jawa itu ada kompiang. Zaman dulu, saudara ya, prajurit zaman dulu, ya, tahun Perang Dunia Pertama mungkin itu ya, Perang Dunia Pertama kedua itu, prajurit itu selalu kalau di Asia, orang Asia selalu bawa kompiang yang namanya kompiang. Kompiang itu besarnya cuma segini, seperti bakpao itu besarnya. Tapi begitu dia mulai dikunyah, itu, yang dikunyah kecil-kecil itu di perut ini kayak jadi bom. Yang sebesar bakpao ini mungkin bisa jadi 5 kali lebih besar dari bakpao. Jadi satu kompiang itu mungkin sehari tidak makan tidak apa-apa, saudara. Kuat. Dia di dalam itu kayak mekar begitu. Itu kompiang. Di Jawa banyak, di Tenggarong tidak ada. Yang di Tenggarong ada itu ikannya enak-enak semua, saudara ya. Iya. Itu makanan keras, saudara, kompiang itu. Tapi itu berguna untuk perut, untuk kesehatan. Tanda tanya besar, saya tidak tahu untuk kesehatan. Yang jelas kalau orang diabetik ya jangan makan kompiang, saudara ya. Itu karbonya tinggi sekali karbonya. Untuk punya skill untuk membedakan. Nah ini dari 1, 2, dan 3 tujuannya saudara punya skill. Kalau saudara tidak menjadi pribadi yang mengisolasi diri, saudara orang yang terbuka, saudara melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, biasa untuk saudara relevan dengan firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang tahu bahwa tujuan Tuhan itu sudah benar dalam hidup saudara. Saudara adalah orang-orang yang juga bisa dewasa di dalam segala sesuatu. Maka saudara akan bisa makan makanan keras. Apa sih makanan keras? Saya tadi sempat ngomong sama Pastor Herman. Kalau pengusaha, makanan keras itu membuka mahkota, saudara.
buka mahkotanya. Kalau entrepreneur itu kan kebanyakan punya mahkota, saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus pakai mahkota duri loh. Mahkota duri itu tidak kelihatan, tapi ketika durinya nancep di kepala itu saudara bisa bayangkan seperti apa. Pengusaha, entrepreneur, atau orang-orang pandai, profesional, mereka punya mahkotanya sendiri-sendiri. Tapi Wahyu menyatakan, ketika para tua-tua itu menyembah dan tersungkur di hadapan sang raja, mereka buka mahkotanya, taruh mahkotanya, dan memuliakan Tuhan dengan melalui pujian mereka. Mahkota diletakkan. Saudara, ini gampang diucapkan. Orang Jawa gampang ngomong, sulit ngelakoni. Itu bahasa Jawa, bukan bahasa Banjar. Bahasa Banjarnya nanti tanya yang orang Banjar, saya nggak bisa. Sulit untuk dijalani, saudara. Karena apa? Karena seringkali di dalam ministry itu kita bawa mahkota kita dari marketplace ke dalam ministry. Kalau saudara seorang yang punya otoritas di luar, ketika saudara harus merendahkan hati di hadapan pemimpin yang saudara anggap lebih muda, lebih junior, saudara sulit untuk buka mahkota saudara. Aku ini direktur loh. Aku ini direktur DBUMN loh. Aku ini kepala bank loh. Aku ini seorang yang punya otoritas loh. Aku ini bos entrepreneur loh. Kok diperintah-perintah sama orang yang aku belum tahu kapasitas kompetensinya. Itu saudara. Justru makanan keras dimulai ketika kita belajar taat di rumah Tuhan. Setuju, katakan amin. Di tempat ini bukan kita diperlakukan sebagai budak. No, tidak ada. Saya yakin termasuk di Rock Ministry ini tidak ada yang melakukan cara seperti ini. Tapi kita diajar untuk kita menghormati otoritas. Katakan amin. Submission itu kunci utama. Urapan Tuhan turun dari kepala, jenggot, sampai ke jubah Harun. Mengerti, katakan amin. Itu ada hierarkinya, saudara. Siapa saja yang Tuhan tempatkan di atas saudara sebagai sebuah otoritas, hormati orang itu. Pak, bagaimana kalau otoritas saya berbuat salah? Biar ada otoritas di atasnya yang akan nanti melakukannya buat dia. Haleluya. Saudara belajar untuk menata ini. Saya percaya juga anak-anak PAW ini, anak-anak yang mengerti akan kata submission. Sebab dalam praise and worship, jelas itu. Bahwa otoritas, submit terhadap otoritas itu menjadi kunci. Tuhan memakai pujian. Ingat saudara, pujian penyembahan itu bukan pengantar firman Tuhan ya. Saya tekankan di Rock Ministry, di Samarinda dan Tenggarong. Bahwa pujian dan penyembahan bukan pengantar firman Tuhan. Tapi pujian dan penyembahan itu adalah bagian yang integral dengan firman Tuhan. Jadi satu, saudara. Itu penting untuk menjadi dasar kita. Karena itu para pemuji, para pemusik, Anda harus tahu otoritasmu siapa, gembalamu siapa. Apa yang gembalamu mau. Jangan berpikir, oh gembala saya kan tidak ngerti musik. Gembala saya tidak ngerti musik, ya aku main musik, aku nyanyi ya semauku sendiri kan. No, jangan terjadi yang seperti itu, saudara. Saudara hanya akan bisa menyanyi saja, tapi not praise and worship. Saudara tahu kata-kata worship? Cari sendiri nanti apa artinya itu. Di situ. Nah itu seringkali menjadi makanan keras. Kenapa? Karena pemusik ini jago-jagoan semua, saudara. Saya ini orang musik. Saya ini orang seni, Pak. Saya punya keahlian. Siapa yang nggak tahu? Iya, bukan di sini, di Samarinda, saudara. Samarinda dekat aja. Itu jagoan-jagoan semua itu. Tanya itu sama itu. Apa? Mulia. Tapi memang saya belum pernah dengar anak-anak di Samarinda ngomong, saya pemain musik Pak, saya jagoan. Enggak pernah. Sekalipun bapaknya enggak bisa main musik. Saudara.
Saya ini tidak bisa main musik loh. Nyanyi aja suaranya kayak. Tapi mereka punya submit kepada pemimpin. Selama lebih dari 10 tahun, saya duduk bersama mereka. Saya jagai mereka. Sekalipun bapaknya tidak bisa nyanyi, tidak bisa main musik. Itu makanan keras buat mereka. Setiap sebulan saya latih mereka untuk nyanyi lagu baru. Aku tidak peduli sulit apapun. Nyanyi lagu baru. Makanan keras buat mereka. Tapi mereka belajar untuk taat. Solid food is for those who are mature, kata Ibrani. Dan saya percaya, kalau hal yang seperti itu menjadi dasar saudara melayani, kita seperti sedang menyalipkan hati kita di hadapan Tuhan. Itu sunat hati namanya, saudara. Siapapun Anda, seorang seniman, seorang pemuji, seorang pembicara, dalam bidang masing-masing, seorang profesional, ketika Anda melakukan sunat hati, menorehkan itu. Sakit buat hati kita, tapi Anda tetap submit, makan makanan keras itu, dan kunyah dengan baik. Saya percaya, at the end, nama Tuhan yang dimuliakan. Itulah kedewasaan, dan saudara diangkat masuk di dalamnya. Haleluya. Mature, perfect, teleos dalam bahasa Yunani. Itu kedewasaan. Yang terakhir, terakhir. Efesus 4 ayat 13. Mari baca semua, ada terjemahannya di situ. Mari baca ayat ini, Efesus 4 ayat 13 sebagai penutup. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah, menjadi seorang manusia dewasa untuk ukuran tingkat pertumbuhan yang tinggi yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Until we all attain. Kata attain itu adalah proses bertumbuh sampai puncak. Pohon kelapa, pohon buah lombok, pohon mangga punya ketinggian masing-masing. Selama mereka belum sampai di optimalnya pertumbuhan mereka, mereka akan berusaha untuk attain. Itu attain. Kata attain itu artinya itu. To come or to arrive at a through movement, growth of the passage of time. Itu attain. Untuk sampai di atau suatu titik tempat tertentu melalui pergerakan pertumbuhan atau waktu tertentu. Tuhan kasih kepada kita semuanya attain untuk mencapai kedewasaan itu. Baik itu waktu, tempat, apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Siapapun Anda, masuk dalam level itu. Seperti kata Rasul Paulus, dengan kapasitas yang Tuhan berikan, saya percaya ketika saudara masuk di dalam pencapaian demi pencapaian yang seperti itu, nama Tuhan yang ditinggikan, kita semuanya semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau penolong dalam hidupku, bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Tuhan memberi kekuatan. Amin. Amin. Kau Bapa-Ku yang setia, menolong dalam hidupku, bersamamu ku lewati
Mari siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kira mata syakala mata syada. Ora kata syanda lama-lama. Yesaya 43 ayat yang pertama berkata, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Artinya apa? Tuhan sudah kenal kita. Bahkan firman-Nya berkata kepada Nabi Yeremia, sejak dalam rahim ibu kandungmu, aku kenal engkau. Kalau hari ini kita datang kepadanya, itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan sudah mengenal saudara. Bahkan dalam rahim ibu kandung kita masing-masing, Dia sudah merendah hidup kita sedemikian rupa. Mungkin perjalananmu akan berliku-liku, bisa terjadi. Mungkin kita akan lari dari panggilan, bisa terjadi. Saya dipanggil, dinubuatkan menjadi hamba Tuhan usia 15 tahun, saudara. Tapi baru 25 tahun kemudian saya menyerah pada Tuhan. Lari berapa tahun? 25 tahun, saudara. It's too late? Enggak. Karena saya percaya Tuhan tetap menggenapi rencananya dalam hidup saya. Sekalipun di mata manusia, umur 40 baru melayani. Tapi itu Tuhan. Ya udah, Dia tetap sabar menunggu saya. Hari ini saya percaya Tuhan sudah menentukan panggilan atas hidupmu dan hidupmu. Saya lihat banyak orang muda di tempat ini. Engkau sudah dipanggil sejak usia muda melayani. Langkahkan kakimu. Taatlah, tunduklah pada otoritas. Karena yang kita perlukan adalah sampai ke jenjang kedewasaan itu sendiri. Kalau kita masuk dalam jenjang kedewasaan, engkau akan bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa indah dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Amin. Angkat roti tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita angkat tinggi itu adalah tanda persekutuan ilahi dengan tubuh Kristus? Amen. Dalam nama Tuhan Yesus makan bersama-sama. Angkat cawan di atas tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, salib itu adalah starting point. Ketika saudara memandang salib, jangan berlindung di balik salib, tapi bekerjalah dengan otoritas salib itu. Berkaryalah dengan otoritas salib. Do your ministry by the power of the cross. Karena kuasa salib itu yang menuntun perjalanan kita, menguatkan iman kita menuju destiny yang Tuhan tetapkan bagi hidupmu dan hidupku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan diberkati oleh Allah ini adalah tanda persekutuan ilahi dengan darah Kristus? Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, minum bersama-sama. Haleluya. Kina mata syadala, kina mata sikarala makaya saul, kina mata syandana manas. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, diberkati yang datang dalam nama-Nya. Haleluya.
Haleluya. Kinalala moraya selayalamo. Haleluya. 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 Shikalala madashalala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Bapakku yang setia, penolong dalam hidupku, bersamamu dilewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Tuhan memberi kekuatan. Kau Bapa yang setia, aku yang setia. Amin, amin. Kau penolong dalam hidupku, bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Tuhan memberi kekuatan. Pagi hari ini ada momen yang berbahagia. Ada anak yang akan diserahkan di altar kudus Tuhan. Anak dari gembala saudara, Pastor Herman Prabowo dan Ibu Sandra. Saya undang ke depan. Mungkin bisa naik. Saudara, ini momen yang berbahagia hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan. Kalau anak Karen yang menjadi buah hati dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, hari ini diserahkan di altar kudus Tuhan di hadapan jemaat Tuhan. Saya jarang mendoakan anak dari Bapak Ibu Gembala. Biasanya kalau dari yang asyir diaken itu banyak. Tapi saya melihat karya Tuhan dalam diri anak saya, Pastor Herman Prabowo. Saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan itu adalah perjalanan yang direncanakan oleh Tuhan sendiri. Karya Tuhan yang besar melalui perjalanannya hambanya ini. Dan saya percaya anak Karen ini, buah hati dari mereka berdua, adalah bukti anugerah Tuhan dalam hidup mereka berdua. Haleluya. Karena itu saya ingin jemaat semua arahkan tangan kita ke depan. Kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini di altar kudus Tuhan, di hadapan sidang jemaat Rock Ministry Tenggarong Tuhan, aku membawa anak yang terkasih, anak Karen Abigail Prabowo, sesuai dengan iman kedua orang tuanya. Maka aku meletakkan tangan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Anak Karen Abigail Prabowo, hari ini engkau di altar kudusnya. Sekali lagi menurut iman kedua orang tuamu, Pastor Herman Prabowo dan Ibu Sandra Angelia, engkau diserahkan menjadi milik Kristus. Mulai hari ini hidupmu bukan engkau lagi, tapi Kristus akan hidup dalammu. Engkau akan bertumbuh menjadi anak yang cantik, menghiasi seluruh keluarga, menyenangkan orang tua, memuliakan Tuhan di sepanjang umur hidupmu. Perlindungan berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub, waris kerajaan surga itu ada di dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Menyertai engkau, perlindungan dan sejahtera Tuhan ada pada hidupmu. Terima kasih Tuhan, engkau sendiri yang akan menjadi sahabat, engkau akan menjadi guru, engkau akan menjadi Tuhan dan menjadi raja buat hidupnya. Engkau yang bertahta dalam hidupnya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus
Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup Karen Abigail Prabowo. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, perlindungan, keamanan ada bersama dengan dia. In Jesus mighty name. Berdoa untuk kedua orang tuanya, Bapak Herman Prabowo. Dalam nama Tuhan Yesus, dia akan mendidik anak ini Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi satu kesukaan bagi seluruh keluarga. Juga buat Ibu Sandra Angelia, Tuhan berikan dia senantiasa iman, kekuatan, dan juga tiang doa bagi keluarganya. Khususnya buat anak Karen Abigail ini, dia akan dididik menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka berdua senantiasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua jemaat kita sama-sama berkata, amin, amin, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tutup. Kita selesai dengan ibadah pagi hari ini. Tapi biarlah Tuhan tetap menyertai saudara dimanapun saudara berada. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua dan memberikan shalom, shalom, dan shalom. Damai sejahtera, anugerah, dan kemurahan Tuhan menyertai hidup saudara dimanapun saudara berada dan apapun yang kau kerjakan. Immanuel, Tuhan membuatmu berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang percaya bersama-sama kita berkata amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Mari semua berdiri. Kita berdoa, kita akan bersukacita untuk Bapak Mari Gembala semua nyanyikan buat Bapak Gembala kita yang berulang tahun pada hari ini. Pastor Herman Prabowo hari ini berulang tahun. Puji Tuhan. Happy birthday. Happy birthday to you. Bapak Gembala. Bapak Gembala, kami persilakan sama Ibu ya, silakan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tepuk tangan. Wah, ini hari yang istimewa saudara. Gembala saudara hari ini berulang tahun ke-24. Sungguh suatu hal yang saya salah. Wajahnya seperti orang 24 tahun saudara. Bersinar. Tidak tahu umurnya berapa, tanya sendiri nanti ya. Saya tidak mau bocorin. Saya percaya pagi hari ini menjadi hari yang sukacita. Persis di hari Minggu beliau menyerahkan putrinya Karen Abigail tadi sekaligus berulang tahun. Wah, double portion blessing saudara ya. Dapat berkat ganda untuk hambanya ya. Mari sekali lagi kita berdoa ya. Kita berdoa dulu baru tiup-lilin ya. Tuhan, kami satukan hati bersama dengan jemaat di Rock Ministry Tenggarong. Berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pastor Herman Prabowo yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun genap usianya. Satu anugerah dan berkat yang Tuhan tambahkan. Biarlah dalam tahun yang baru, dalam usia yang baru, Tuhan melipat gandakan segala berkat dan pengurapan atas hamba-Mu. Double portion blessing and anointing come upon him in Jesus mighty name. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membukakan hal-hal yang baru. Tuhan singkapkan revelation, new revelation juga atas hidupnya. Supaya melalui hidupnya banyak orang datang kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih, kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan yang extraordinary Tuhan akan turun dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini akan menjadi tahun kesukaan, dan tahun yang akan datang lebih Tuhan, tahun kesukaan buat hidupnya bersama dengan keluarga, bersama dengan istri. Tuhan memberkati istrinya Sandra Angelia juga senantiasa. Limpahkan sukacita ilahi memenuhi dia, pikirannya, hatinya, seluruh hidupnya Tuhan. Biarlah dia juga menjadi teladan buat setiap jemaat yang ada di tempat ini. Nama Tuhan yang dimuliakan, kiranya perlindungan Tuhan menyertai mereka senantiasa berdoa. Dan hamba-Mu sekali lagi berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Satu pun tidak ada yang dilewatkan, kami semua penuh dengan sukacita ilahi. Kami penuh dengan berkat Tuhan. Dan Rock Ministry Tenggarong ini akan menjadi suara yang memancar Tuhan. Dari atas ketinggian bukit akan keluar firman Tuhan, akan keluar pengajaran, akan keluar pujian-pujian dan penyembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata amin. Amin. Lagi berdoa. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Iya, tepuk tangan. Rasanya Pastor Herman perlu berbicara sesuatu dulu. Ya, perlu ngomong dia. Ya, thank you Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau saya bertambah 1 tahun umurnya oleh karena kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita semua. Satu hal yang tadi saya dapatkan jelas daripada apa yang Pak Puan sampaikan, bahwa kita hari ini ke depan lagi berjalan kepada starting point. Amin. Bukan ujungnya, bukan tujuannya. Starting point, kita lagi jalan kepada starting pointnya. Jadi stamina saudara mesti lebih kuat. Ya, antusiasme itu umum. Daya tahan itu langka, saudaraku. Saya berdoa Rock Tenggarong semuanya adalah orang-orang yang punya daya tahan, amin. Kita akan berjuang, berjalan, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Pohan. Terima kasih Pak Pohan. Pak Pohan adalah mentor dan Bapak rohani buat saya. Beliau menunggu saya umur saya by the way 42 ya, 42. Tadi sebenarnya mau ngomong 24 sih. Tapi ternyata 42. Ya kan? 42, ya kan? Beda dengan Pak Pohan, saya juga kurang lebih hampir sama Pak Pohan 25 tahun ya Pak ya. Berlari-lari ya. Saya nggak selama itu saudaraku. Tapi saya tersudut dan saudaraku, intinya adalah kalau Tuhan punya rancangan di dalam kehidupan saudara, pasti terjadi. Pasti terjadi. You can run but you cannot hide. Saudara bisa lari kemanapun saudara mau, tapi saudara nggak bisa bersembunyi dari rancangan Tuhan. Pasti terjadi. So, saya bersyukur bahwa Tuhan masih kasih saya kesehatan, masih kasih saya nafas kehidupan, dan saya sebuah kehormatan saudaraku, saya bisa beririsan dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Bisa melayani tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di kota ini. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, saya juga mau mengundang buat saudara Bapak Ibu semua di hari Rabu ini. Di hari Rabu ini nanti jam 6 sore, ya jam 6 sore kita ada penatua Rock Ministry, boleh ditampilkan? Boleh ditampilkan? Sebelum kita sama-sama pulang. Tolong ditampilkan flyernya, ada? Oke, nanti akan dikirimkan di grup ya. Jadi Bapak Pendeta Frankie Utana ya, itu akan datang dan memberkati dan juga memperlengkapi kehidupan kita untuk supaya kita memahami karakter Kristus dan kita menghidupinya. Jadi saya undang saudara semua datang ya, kita sama-sama mendengarkan, mendapatkan berkat Tuhan dari hambanya. Ya, saya undang semuanya untuk hadir dan kalau boleh saya mau kasih satu kue untuk Bapak rohani saya, boleh? Pak Pohan boleh sebentar dulu ke depan.
Boleh bangkit berdiri, kita berdoa buat Pak Pohan sebentar. Arahkan tangan kita Bapak Ibu semuanya untuk Pak Pohan. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk Pak Pohan Tuhan. Seorang hamba-Mu yang sungguh setia, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah membawa dia sampai pada hari ini, dan kami percaya Tuhan Yesus banyak jiwa lagi yang akan mendapatkan ataupun mencapai tujuan-tujuan kehidupannya melalui kehidupan beliau Tuhan Yesus. Berikanlah kesehatan Tuhan Yesus, umur yang puas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus banyak karya-Mu yang akan lebih Engkau nyatakan melalui ministry yang dipercayakan dalam kehidupan Pak Pohan, dan akan banyak buah-buah yang akan dihasilkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang dia sedang kerjakan dan juga pergumulkan Tuhan, aku berdoa untuk pintu yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk segala sesuatu yang sedang dirancangkan Tuhan ke depan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang hadirkan pekerja-pekerja yang memiliki hati Tuhan Yesus untuk dapat membantu dan juga menjalankan segala sesuatu visi yang sudah Engkau taruh di dalam kehidupan Pak Pohan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sekali lagi untuk kehidupan Pak Pohan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang berikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang puas di dalam kehidupan dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai.